وإظهار الشعائر على طريقة جمعها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Bapak Kiai Haji Imam Tantowi, yang mana beliau adalah penerus daripada Al-Mukarram Kiai Haji Masrohuddin. Pak Kiai, mohon untuk sedikit menceritakan asal muasal pendidikan yang ada di wilayah Panjenengan yang berada di wilayah Pondok Pesantren Nurul Yatim Al Hidayah. Memang Si Kanco adalah tempat yang paling tua dalam membangun sebuah pendidikan. Dulu bapak saya bersama para tokoh-tokoh Desa Si Kanco untuk beserta alumni dari Kediri, ya, untuk membangun sebuah pendidikan yang ketika itu hanya sebuah suruk, 2 musola, yang musolanya hanya sebatas lemprakan memakai pelupuh, ya, memakai pelupuh. Pelupuh yang itu pakai bambu. Ya, pakai bambu. Kemudian ada pikiran, kalau begitu ditambahi karena anaknya semakin banyak, bahkan hampir 200-an lah. Bukan dari Si Kanco saja, tapi dari Pucung Lor, kemudian dari Gunung Jaya dan sekitarnya. Karena di sana belum ada pengajian, hanyalah di sini yang pertama madrasah yang masih bentuk bangunan kayu dan bambu. Ketika itu bukan madrasah belum ibtidaiyah, masih madrasah standar rakyat lah, sekolah rakyat SR. Tempat awal adanya sekolah di wilayah Si Kanco, Grunggul Si Kanco sini berarti dari sini. Dari sini ya, dari sini. Bahkan ada yang di sini ada yang menetap atau mondok lah katakanlah. Dan mengenai sebuah nama, sekarang kan sudah ada tempat pendidikan pesantrennya, bahkan kita lihat ada les formalnya. Asal muasal nama diambil dari nama Nurul Yatim Al Hidayah, itu kronologisnya atas pundi. Ya, bapak niku senangnya itu mandiri, dari biaya kita makan itu semua dibiayai sendiri. Tidak ada orang lain yang membantu dan ikut berpartisipasi, sehingga seolah-olah ada yang memandang itu sebuah pengucilan. Akhirnya datanglah orang dari Sumatera, namanya Mbah Sarbini, untuk bersama-sama membangun sebuah musola. Yang ketika itu karena tidak adanya orang-orang sekitar yang untuk membantu, hanyalah tenaga, sementara pendanaan itu tidak ada yang membantu. Akhirnya Al-Mukarram atau bapak itu cari sendiri. Kadang
pagi pergi, sore hanya pulang, hanya dapat 1 sak semen. Terbangunlah musola yang ketika itu karena dari Mbah Sarbini itu merasa seorang kayak dikucilkan, tidak ada yang menolong dari segi pendanaan. Akhirnya beliau istikharah dengan bahasa, katakanlah karena orang Jawa beliau, sementara bapak dari pesantren, akhirnya digabunglah nama Nurul Yatim Al Hidayah karena beliau ada orang-orang akhirnya ada bahasa yatim. Yatim itu ya sebuah kata-kata yang antik karena tidak ada orang yang membantu, sendirian, akhirnya dikatakan yatim. Akhirnya bangunlah bapak istikharah dengan Al Hidayah, sementara beliau Mbah Sarbini itu dengan yatim. Akhirnya digabungkan jadi satu, Nurul Yatim Al Hidayah. Dan waktu itu memang ada yang menetap santrinya. Ya, kita kira-kira tahun 80 sampai 86 itu banyak. Nah, kalau yang tahun 50-an itu santri kalong kebanyakan. Dan karena perkembangan zaman, akhirnya madrasah yang tadinya SR, sekolah rakyat, kemudian dipindah di sebelah, tanah sebelah, karena ada orang yang wakaf, entah mbah siapa yang wakaf, kurang jelas. Di sebelah makam Syekh Baribin, yang ketika itu hanya masjid yang masih kecil lah masjidnya. Akhirnya dibangunlah sebuah madrasah ibtidaiyah. Berarti yang sekarang sudah masjid ya? Ya sudah sekarang sudah ma'arif. LK Ma'arif. Ya sekarang sudah ma'arif. Dulu masih MI. Itu dengan rembuk-rembuk, akhirnya terjadilah ya, tempat sini hanya mengelola tentang pesantren, pendidikan, pengajian. Setelah perkembangan zaman sampai saat sekarang, alhamdulillah, yang dulu hanya musola Nurul Yatim Al Hidayah, karena ada sebuah himbauan dari kesepuan supaya pesantren dibuat bangunan yang permanen, yang ketika itu belum permanen, masih nimbrung dengan bapak, kadang di balai rumah bapak yang untuk keluarga, sementara di petak-petak buat kamar-kamar untuk santri putri. Campur di antara santri dengan keluarga dalam. Alhamdulillah sekarang sudah ada bangunan yang permanen, walaupun pengajian hanya sebatas tidak 24 jam, tapi alhamdulillah dari sore jam 1 sampai ngasar ada pengajian. Kemudian kalau kita masih ada yang yang ikut berpartisipasi untuk mengaji, alhamdulillah sampai saat sekarang kalau malam sampai ya maghrib ada 3 kelompok atau 3 rombongan, kelompok yang masih kecil, ikro atau bahasa dulu turutan, sekarang ikro. Kemudian setelah berapa menit, karena tidak mungkin kalau 1 jam tidak mungkin. Coba bayangkan anak 30 kali 10 menit berapa jam? 300 menit kan sampai malam. Oke Pak Kiai, terima kasih untuk penjelasan sejarah berdirinya pendidikan Islam maupun formal yang ada di wilayah Cikanjur ini, dan mudah-mudahan lebih berkembang lagi. Insya Allah, mudah-mudahan dengan doa.